Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rio Permana Putra. Di sini saya akan menjelaskan tentang pelaporan SPT tahunan PPh orang pribadi pada Kortek. Di sini materi atau modul yang saya gunakan berasal dari DJP atau Direktorat Jenderal Pajak. Jadi materi atau modulnya bukan saya sendiri yang membuat. Selanjutnya tahap pertama yang harus kita lakukan untuk pelaporan SPT tahunan PPh orang pribadi yaitu login pada aplikasi Kortek dengan mengisikan username, ini diisi dengan NIK, kemudian mengisikan password, kemudian memilih bahasa Inggris atau bahasa Indonesia, kemudian masukkan kode captcha, dan jika sudah selesai maka menekan tombol login. Berikut ini adalah contoh ketika kita menggunakan aplikasi Kortek. Yang pertama, username, kita masukkan NIK kita, kemudian masukkan password, kemudian memilih bahasa Inggris atau bahasa Indonesia, kemudian memasukkan kode captcha, jika sudah selesai maka tekan tombol login. Selanjutnya kita pilih menu dropdown surat pemberitahuan atau SPT seperti ini. Kita pilih submenu surat pemberitahuan atau SPT seperti ini. Berikut ini adalah contoh gambaran ketika kita memilih menu dropdown surat pemberitahuan atau SPT, kemudian memilih submenu surat pemberitahuan atau SPT seperti ini. Selanjutnya kita memilih konsep SPT pada menu samping dari surat pemberitahuan atau SPT seperti ini. Selanjutnya akan tampil halaman seperti ini, dan jika kita ingin membuat SPT baru maka tekan tombol Create Tax Return seperti gambar ini. Kemudian akan tampil halaman Create Tax Return seperti ini. Berikut ini adalah contoh gambaran halaman konsep SPT. Dan jika kita ingin membuat SPT baru maka menekan tombol Create Tax Return yang berada di sini. Kemudian akan tampil halaman Create Tax Return seperti ini. Kemudian pada halaman Create Tax Return ini terdapat beberapa kolom yang perlu diisi. Yang pertama tax type, kemudian tax return type, kemudian tax period, kemudian tax return model. Pada kolom tax type ini kita memilih PPh orang pribadi. Kemudian pada kolom tax return type kita memilih personal income tax return. Kemudian pada kolom tax return period type kita pilih SPT tahunan. Kemudian pada kolom tax period kita pilih 2025 Januari sampai dengan Desember. Kemudian pada kolom tax return model kita pilih normal. Kemudian jika semua kolom sudah terisi maka tekan tombol save. Berikut ini adalah contoh gambaran halaman Create Tax Return. Yang pertama, untuk kolom tax type kita pilih PPh orang pribadi. Kemudian untuk kolom tax return type kita pilih personal income tax return. Kemudian pada kolom tax return period type kita pilih SPT tahunan. Kemudian pada kolom tax period kita pilih tahun 2025 Januari sampai dengan Desember. Kemudian pada kolom tax return model kita pilih normal. Dan jika sudah selesai maka tekan tombol save. Selanjutnya SPT yang baru kita buat akan tampil, dan jika kita ingin mengisi SPT-nya maka tekan tombol mata ini yang berwarna abu-abu. Berikut ini adalah contoh gambaran ketika kita sudah membuat SPT, dan jika kita ingin mengisi SPT maka tekan tombol mata ini. Ini adalah tampilan pengisian SPT seperti ini halamannya. Berikut ini adalah contoh gambaran halaman formulir SPT. Sini memiliki beberapa menu. Yang pertama yaitu header, kemudian identity of taxpayer, kemudian summary of income, kemudian income tax payable calculation, kemudian income tax credit, kemudian underpayment atau overpayment income tax, kemudian amendment tax return, kemudian refund, kemudian income tax installment, kemudian statement of other transaction, kemudian additional attachment, kemudian statement. Selanjutnya yaitu header. Di sini terdapat beberapa kolom yang perlu diisi. Yang pertama type of bookkeeping. Terdapat beberapa pilihan. Yang pertama sebagai contoh pembukuan stelsel akrual, kemudian pembukuan stelsel kas,
dan catatan. Ini disesuaikan dengan keadaan Anda yang sekarang. Untuk tampilannya seperti ini. Kolom selanjutnya yaitu source of income. Ini terdapat beberapa pilihan. Sebagai contoh, yang pertama kegiatan usaha, lainnya pekerjaan, dan pekerjaan bebas. Ini disesuaikan dengan keadaan Anda yang sekarang. Selanjutnya ini adalah contoh gambaran bagian header. Di sini terdapat beberapa kolom yang perlu diisi. Yang pertama type of bookkeeping. Terdapat beberapa pilihan. Ini disesuaikan dengan keadaan Anda yang sekarang. Kemudian kolom selanjutnya yaitu source of income. Ini juga terdapat beberapa pilihan. Ini disesuaikan dengan keadaan yang sekarang. Selanjutnya yaitu identity of taxpayer atau identitas wajib pajak. Ini akan terisi otomatis. Untuk tampilannya seperti ini. Berikut ini adalah contoh gambaran bagian identity of taxpayer. Ini akan terisi otomatis. Tampilannya seperti ini. Selanjutnya yaitu summary of income. Di sini terdapat beberapa pertanyaan yang perlu diisi dan hanya perlu menjawab ya atau tidak. Untuk tampilannya seperti ini. Berikut ini adalah contoh gambaran pada bagian summary of income. Di sini terdapat beberapa pertanyaan yang perlu dijawab. Yang pertama sebagai contoh, apakah Anda menerima penghasilan dalam negeri dari pekerjaan? Tinggal dijawab yes atau no. Kemudian, apakah Anda menerima penghasilan dalam negeri dari usaha dan atau pekerjaan bebas? Ini juga tinggal dijawab yes atau no. Kemudian, apakah Anda menggunakan norma dalam menghitung penghasilan itu? Ini terdapat beberapa pilihan, tinggal disesuaikan dengan keadaan Anda yang sekarang. Dan lain-lain. Tampilannya seperti ini. Selanjutnya yaitu income tax payable calculation atau perhitungan PPh terhutang. Di sini terdapat beberapa pertanyaan yang perlu diisi dan hanya perlu menjawab yes atau no. Tuh, tampilannya seperti ini. Berikutnya adalah contoh gambaran bagian income tax payable calculation. Di sini terdapat beberapa pertanyaan yang perlu diisi. Yang pertama sebagai contoh, apakah terdapat pengurangan penghasilan itu seperti kompensasi kerugian atau zakat yang dibayar selain yang telah diperhitungkan dalam formulir BPA 1 dan atau BPA 2. Ini tinggal dijawab yes atau no. Kemudian penghasilan tidak kena pajak, ini juga tinggal dipilih sesuaikan dengan keadaan Anda yang sekarang. Kemudian apakah terdapat pengurangan PPh terhutang? Tinggal dijawab yes atau no. Dan disesuaikan dengan keadaan Anda yang sekarang. Tuh, tampilannya seperti ini. Selanjutnya yaitu income tax credit atau kredit pajak. Di sini juga terdapat beberapa pertanyaan yang perlu diisi. Tuh, tampilannya seperti ini. Selanjutnya ini adalah contoh gambaran bagian income tax credit. Di sini terdapat beberapa pertanyaan yang perlu diisi. Sebagai contoh, yang pertama, apakah terdapat PPh yang telah dipotong atau dipungut oleh pihak lain? Tinggal jawab yes atau no. Kemudian, apakah Anda menerima pengembalian atau pengurangan kredit PPh luar negeri yang telah dikreditkan? Ini juga tinggal jawab yes atau no. Dan disesuaikan dengan keadaan Anda yang sekarang. Tampilannya seperti ini. Selanjutnya yaitu underpayment atau overpayment income tax atau PPh kurang atau lebih bayar. Tampilannya seperti ini. Berikutnya, ini adalah contoh gambaran bagian underpayment atau overpayment income tax. Di sini terdapat pertanyaan apakah terdapat surat keputusan persetujuan pengangsuran atau penundaan pembayaran pajak. Tinggal dijawab yes atau no dan disesuaikan dengan keadaan Anda yang sekarang. Untuk tampilannya seperti ini. Selanjutnya yaitu amendment tax return atau pembetulan. Bagian ini diisi jika satu SPT Anda adalah pembetulan. Tuh, tampilannya seperti ini. Berikutnya adalah contoh gambaran bagian amendment tax return. Seperti ini. Bagian ini diisi jika status SPT Anda adalah pembetulan. Tampilannya seperti ini. Selanjutnya yaitu refund.
Bagian ini diisi jika status SPT Anda adalah lebih bayar. Tampilannya seperti ini. Selanjutnya yaitu contoh gambaran bagian refund. Bagian ini diisi apabila status SPT Anda adalah lebih bayar. Untuk tampilannya seperti ini. Selanjutnya income tax installment atau angsuran PPh pasal 25 tahun berikutnya. Bagian ini diisi apabila status SPT Anda adalah kurang bayar. Untuk tampilannya seperti ini. Berikutnya adalah contoh gambaran bagian income tax installment. Bagian ini diisi apabila status SPT Anda adalah kurang bayar. Bagian ini terdapat beberapa pertanyaan sebagai contoh. Yang pertama, apakah Anda hanya menerima penghasilan teratur dan berkewajiban membayar angsuran PPh pasal 25 tahun pajak berikutnya? Ini tinggal diisi yes atau no. Kemudian selanjutnya, apakah Anda menyusun perhitungan tersendiri angsuran PPh pasal 25 tahun berikutnya? Ini juga tinggal dijawab yes atau no. Kemudian, apakah Anda membayar angsuran PPh pasal 25 OPPT tahun pajak berikutnya? Ini juga tinggal dijawab yes atau no. Ini disesuaikan dengan keadaan Anda yang sekarang. Tampilannya seperti ini. Selanjutnya yaitu statement of other transaction atau pernyataan transaksi lainnya. Tampilannya seperti ini. Berikutnya yaitu contoh gambaran bagian statement of other transaction. Di sini terdapat beberapa pertanyaan yang perlu diisi. Sebagai contoh, yang pertama, apakah Anda memiliki utang pada akhir tahun pajak? Jawab yes atau no. Kemudian, apakah Anda menerima penghasilan yang dikenakan pajak penghasilan yang bersifat final? Jawab yes atau no. Kemudian, apakah Anda menerima penghasilan yang tidak termasuk objek pajak? Ini tinggal jawab yes atau no, dan lain-lain. Ini disesuaikan dengan keadaan Anda yang sekarang. Untuk tampilannya seperti ini. Selanjutnya yaitu additional attachment atau lampiran tambahan. Untuk tampilannya seperti ini. Berikutnya adalah contoh gambaran bagian additional attachment. Di sini terdapat beberapa kolom yang perlu diisi. Sebagai contoh, yang pertama, laporan keuangan atau laporan keuangan yang telah diaudit. Ini tinggal dijawab yes atau no. Kemudian jika Anda ingin melampirkan file, maka tinggal tekan tombol choose ini. Selanjutnya, bukti pembayaran zakat atau sumbangan keagamaan, ini tinggal dijawab yes atau no. Dan disesuaikan dengan keadaan Anda yang sekarang. Untuk tampilannya seperti ini. Selanjutnya yaitu statement atau pernyataan. Untuk tampilannya seperti ini. Ini adalah contoh gambaran bagian statement. Di sini terdapat beberapa kolom yang perlu diisi. Sebagai contoh, yang pertama penandatanganan, NIK, nama lengkap, dan tanda tangan. Kita tekan taxpayer, dan kita harus mencentang bagian ini juga. Tampilannya seperti ini. Selanjutnya yaitu pengisian lampiran 1. Tampilannya seperti ini. Berikutnya adalah contoh gambaran lampiran 1. Untuk tampilannya seperti ini. Di sini terdapat beberapa bagian yang perlu diisi. Yang pertama, harta di akhir tahun pajak, kemudian hutang di akhir tahun pajak, kemudian daftar tanggungan, kemudian penghasilan itu dari pekerjaan, kemudian daftar bukti pemotongan. Selanjutnya, pada bagian harta di akhir tahun pajak terdapat beberapa bagian yang perlu diisi. Yang pertama, kas dan setara kas, kemudian piutang, investasi dan sekuritas, kemudian harta bergerak, kemudian harta tidak bergerak, dan bangunan, kemudian harta lainnya, dan rekapitulasi harta. Selanjutnya, kas dan setara kas pada bagian harta di akhir tahun pajak. Untuk tampilannya seperti ini. Berikutnya adalah contoh gambaran kas dan setara kas bagian harta di akhir tahun pajak. Untuk tampilannya seperti ini. Jika Anda ingin menambahkan datanya, maka tekan tombol add yang berada di atas ini. Akan muncul form seperti ini. Pada bagian ini terdapat beberapa kolom yang perlu diisi. Sebagai contoh, kode, deskripsi, nomor rekening, nama pemilik harta, nama bank,
negara lokasi harta berada, kemudian tahun kepemilikan, kemudian saldo harta di akhir tahun pajak, kemudian keterangan harta terkait PPS. Ini diisi sesuai dengan keadaan Anda yang sekarang. Dan jika sudah terisi semua, maka tekan tombol save. Selanjutnya piutang pada bagian harta di akhir tahun pajak. Untuk tampilannya seperti ini. Selanjutnya yaitu contoh gambaran piutang pada bagian harta di akhir tahun pajak. Tampilannya seperti ini. Dan jika Anda ingin menambahkan datanya, maka tekan tombol add yang berada di atas ini. Maka akan tampil sebuah form seperti ini. Di sini terdapat beberapa kolom yang perlu diisi. Sebagai contoh, yang pertama yaitu kode, deskripsi, negara penerima piutang, kemudian NPWP penerima piutang, kemudian nama penerima piutang, kemudian nilai piutang, selanjutnya tahun dimulainya piutang, kemudian saldo piutang saat ini, selanjutnya keterangan harta terkait PPS. Dan jika semua kolom sudah terisi semua, maka tekan tombol save. Selanjutnya, investasi dan sekuritas pada bagian harta di akhir tahun pajak. Untuk tampilannya seperti ini. Berikutnya, contoh gambaran investasi dan sekuritas pada bagian harta di akhir tahun pajak. Untuk tampilannya seperti ini. Jika Anda ingin menambahkan datanya, maka tekan tombol add yang berada di atas ini, maka akan tampil form seperti ini. Pada form ini terdapat beberapa kolom yang perlu diisi. Sebagai contoh, yang pertama ada kolom kode, deskripsi, negara harta berada, NPWP penerima, kemudian nama penerima, kemudian nomor rekening, harga pembelian, kemudian tahun pembelian, kemudian saldo di akhir tahun pajak, kemudian keterangan harta terkait PPS. Dan jika semua kolomnya sudah terisi sesuai dengan keadaan Anda yang sekarang, maka tekan tombol save. Selanjutnya, aset bergerak pada bagian harta di akhir tahun pajak. Untuk tampilannya seperti ini. Berikutnya, contoh gambaran aset bergerak pada bagian harta di akhir tahun pajak. Untuk tampilannya seperti ini. Dan jika Anda ingin menambahkan datanya, maka tekan tombol add yang berada di atas ini. Maka akan tampil sebuah form seperti ini. Pada form ini terdapat beberapa kolom yang perlu diisi. Sebagai contoh, yang pertama ada kolom kode, deskripsi tipe, kemudian deskripsi merek, dan nomor registrasi polisi, kemudian kepemilikan, kemudian NPWP pemilik, kemudian nama pemilik, kemudian tahun pembelian, kemudian harga pembelian, dan nilai pasar atau nilai wajar di akhir tahun pajak, kemudian keterangan harta terkait PPS. Ini diisi sesuai dengan keadaan Anda yang sekarang, dan jika sudah terisi semua, maka tekan tombol save. Selanjutnya yaitu aset tidak bergerak pada bagian harta di akhir tahun pajak. Untuk tampilannya seperti ini. Berikutnya, contoh gambaran aset tidak bergerak pada bagian harta di akhir tahun pajak. Untuk tampilannya seperti ini. Dan jika Anda ingin menambahkan datanya, maka tekan tombol add yang berada di atas ini. Maka akan tampil sebuah form seperti ini. Pada form ini terdapat beberapa kolom yang perlu diisi. Sebagai contoh, yang pertama kolom kode, deskripsi, lokasi harta, kemudian luas tanah, kemudian luas bangunan, kemudian sumber kepemilikan, kemudian nomor sertifikat, kemudian tahun pembelian, kemudian biaya pembelian, kemudian nilai pasar atau nilai wajar di akhir tahun pajak, kemudian keterangan harta terkait PPS. Ini diisi sesuai dengan keadaan Anda yang sekarang, dan jika sudah terisi semua, maka tekan tombol save. Selanjutnya, aset lainnya pada bagian harta di akhir tahun pajak. Untuk tampilannya seperti ini. Berikutnya, contoh gambaran aset lainnya pada bagian harta di akhir tahun pajak. Tampilannya seperti ini, dan jika Anda ingin menambahkan datanya, maka tekan tombol add yang berada di atas ini, maka akan tampil sebuah form seperti ini. Pada form ini terdapat beberapa kolom yang perlu diisi. Sebagai contoh, yang pertama ada kolom kode, deskripsi, tahun kepemilikan, kemudian harga pembelian, kemudian nilai pasar atau nilai wajar di akhir tahun pajak,
kemudian nomor rekening, kemudian informasi tambahan, dan keterangan harta terkait PPS. Ini diisi sesuai dengan keadaan Anda yang sekarang. Dan jika sudah terisi semua, maka tekan tombol save. Selanjutnya yaitu ringkasan aset pada bagian harta di akhir tahun pajak. Untuk tampilannya seperti ini. Berikutnya, ringkasan aset pada bagian harta di akhir tahun pajak. Ini berisikan harta-harta yang sudah Anda masukkan tadi. Untuk tampilannya seperti ini. Selanjutnya yaitu utang di akhir tahun pajak. Bagian ini diisi ketika kita menjawab yes pada pertanyaan 14B pada formulir induk. Tampilannya seperti ini. Berikutnya contoh gambaran bagian hutang di akhir tahun pajak pada lampiran 1. Tampilannya seperti ini. Dan jika kita ingin menambahkan datanya, maka tekan tombol add yang berada di atas ini, maka akan tampil sebuah form seperti ini. Pada form ini terdapat beberapa kolom yang perlu diisi. Sebagai contoh, yang pertama ada kolom kode, deskripsi, NPWP pemberi utang, kemudian nama pemberi utang, kemudian negara pemberi utang, kemudian tahun pembelian, kemudian sisa utang pada akhir tahun pajak, yang keterangan harta terkait PPS. Ini diisi sesuai dengan keadaan Anda yang sekarang. Dan jika sudah terisi semua, maka tekan tombol save. Selanjutnya daftar tanggungan. Bagian ini tidak bisa diisi langsung pada SPT tahunan orang pribadi. Untuk tampilannya seperti ini. Selanjutnya contoh gambaran daftar tanggungan. Untuk tampilannya seperti ini. Selanjutnya penghasilan itu dari pekerjaan. Tampilannya seperti ini. Berikutnya contoh gambaran penghasilan itu dari pekerjaan. Tampilannya seperti ini. Jika Anda ingin menambahkan datanya, maka tekan tombol add yang berada di atas ini. Maka akan tampil sebuah formulir seperti ini. Pada form ini terdapat beberapa kolom yang perlu diisi. Sebagai contoh, yang pertama NPWP pemberi kerja, kemudian nama pemberi kerja, dan penghasilan bruto, kemudian pengurangan penghasilan bruto, dan penghasilan itu. Ini disesuaikan dengan keadaan Anda yang sekarang. Dan jika semua kolom sudah terisi, maka tekan tombol save. Selanjutnya bukti pemotongan. Untuk tampilannya seperti ini. Berikutnya contoh gambaran daftar bukti pemotongan. Untuk tampilannya seperti ini. Dan jika Anda ingin menambahkan datanya, maka tekan tombol add yang berada di atas ini. Maka akan tampil sebuah form seperti ini. Pada form ini terdapat beberapa kolom yang perlu diisi. Sebagai contoh, yang pertama nama pemotong pajak, kemudian NPWP pemotong pajak, dan nomor bukti pemotongan, kemudian tanggal bukti pemotongan, kemudian jenis pajak, kemudian dasar pengenaan pajak, kemudian jumlah pajak yang dipotong. Ini diisi sesuai dengan keadaan Anda yang sekarang. Jika sudah terisi semua, maka tekan tombol save. Selanjutnya pengisian lampiran 2 atau daftar penghasilan final, penghasilan yang dikecualikan, dan penghasilan dari luar negeri. Selanjutnya contoh gambaran lampiran 2. Di sini terdapat beberapa bagian yang perlu diisi. Sebagai contoh, yang pertama penghasilan yang dikenakan pajak final, kemudian penghasilan yang dikecualikan, kemudian daftar penghasilan luar negeri. Selanjutnya penghasilan yang dikenakan pajak final. Untuk tampilannya seperti ini. Selanjutnya contoh gambaran bagian penghasilan yang dikenakan pajak final pada lampiran 2. Untuk tampilannya seperti ini. Jika Anda ingin menambahkan datanya, maka tekan tombol add yang berada di atas ini. Akan tampil sebuah form seperti ini. Pada form ini terdapat beberapa kolom yang perlu diisi. Sebagai contoh, yang pertama NPWP pemotong pajak, kemudian kode objek pajak, kemudian objek pajak, kemudian dasar pengenaan pajak, kemudian pajak dipotong atau dibayar sendiri. Ini diisi sesuai dengan keadaan Anda yang sekarang. Jika sudah terisi semua, maka tekan tombol save. Selanjutnya penghasilan yang dikecualikan. Tampilannya seperti ini. Berikutnya contoh gambaran bagian penghasilan yang dikecualikan. Untuk tampilannya seperti ini. Dan jika Anda ingin menambahkan datanya, maka tekan tombol add yang berada di atas ini. Maka akan tampil sebuah form seperti ini. Pada form ini terdapat beberapa kolom yang perlu diisi. Sebagai contoh, ada kolom kode, jenis penghasilan, kemudian NPWP, kemudian nama penerima, kemudian penghasilan bruto. Ini diisi sesuai dengan keadaan Anda yang sekarang. Jika sudah terisi semua, maka tekan tombol save. Selanjutnya penghasilan luar negeri. Untuk tampilannya seperti ini. Berikutnya contoh gambaran bagian daftar penghasilan luar negeri.
Untuk tampilannya seperti ini. Jika Anda ingin menambahkan datanya, maka tekan tombol Add yang berada di atas ini, maka akan tampil sebuah form seperti ini. Pada form ini terdapat beberapa kolom yang perlu diisi. Sebagai contoh, yang pertama kolom nama penghasilan dan kode negara, kemudian tanggal transaksi, kemudian jenis penghasilan, kemudian kode penghasilan, dan penghasilan itu kemudian nilai dalam mata uang asing, nilai dalam rupiah, kemudian mata uang, kemudian kredit pajak. Ini diisi sesuai dengan keadaan Anda yang sekarang, dan jika sudah diisi semua maka tekan tombol save. Selanjutnya pengisian lampiran 3A D1 atau penghasilan dalam negeri usaha dagang. Selanjutnya ini adalah tampilan laporan laba rugi orang pribadi pengusaha tertentu untuk usaha dagang. Tampilannya seperti ini. Selanjutnya ini adalah tampilan laporan neraca orang pribadi pengusaha tertentu untuk usaha dagang. Tampilannya seperti ini. Berikutnya ini adalah contoh gambaran penghasilan dalam negeri untuk usaha dagang. Terdapat laporan laba rugi untuk tampilannya seperti ini. Kemudian terdapat juga laporan neraca, tampilannya seperti ini. Selanjutnya pengisian lampiran 3A D2 atau penghasilan dalam negeri untuk usaha jasa. Selanjutnya ini adalah tampilan laporan laba rugi orang pribadi pengusaha tertentu untuk usaha jasa. Tampilannya seperti ini. Dan ini adalah laporan neraca orang pribadi pengusaha tertentu untuk usaha jasa. Berikutnya ini adalah contoh gambaran penghasilan dalam negeri untuk usaha jasa. Ini terdapat laporan laba rugi seperti ini tampilannya. Kemudian juga terdapat laporan neraca, tampilannya seperti ini. Selanjutnya pengisian lampiran 3A D3 atau laporan keuangan rekonsiliasi untuk perusahaan umum. Selanjutnya ini adalah laporan laba rugi rekonsiliasi, tampilannya seperti ini. Selanjutnya ini adalah laporan neraca rekonsiliasi, untuk tampilannya seperti ini. Berikutnya ini adalah contoh gambaran laporan keuangan rekonsiliasi. Untuk laporan laba ruginya, tampilannya seperti ini. Kemudian ini untuk contoh gambaran laporan neracanya seperti ini. Selanjutnya yaitu pengisian lampiran 3A D4 atau penghasilan itu dari usaha berdasarkan catatan sampai dengan penghasilan dalam negeri lainnya. Tampilannya seperti ini. Berikutnya ini adalah contoh gambaran penghasilan bersih dari usaha dan atau pekerjaan berdasarkan catatan pembukuan sederhana. Pada bagian ini terdapat beberapa bagian lagi, yaitu penghasilan bersih dari usaha dan atau pekerjaan berdasarkan catatan pembukuan sederhana, kemudian lainnya dalam negeri, dan jika Anda ingin menambahkan datanya, maka tekan tombol Add yang berada di atas ini, maka akan tampil sebuah form seperti ini. Pada form ini terdapat beberapa kolom yang perlu diisi. Sebagai contoh, yang pertama ada kolom kode, jenis penghasilan domestik lain, kemudian jumlah penghasilan itu. Ini diisi sesuai dengan keadaan Anda yang sekarang, dan jika sudah terisi semua, maka tekan tombol Save. Selanjutnya yaitu pengisian lampiran 3B. Selanjutnya untuk orang pribadi memiliki peredaran bruto tertentu yang dikenai PPh final BP-23 atau 2018. Tampilannya seperti ini. Selanjutnya yaitu contoh gambaran orang pribadi yang memiliki peredaran bruto tertentu yang dikenai PPh final BP-23 atau 2018. Tampilannya seperti ini. Jika Anda ingin edit semua kolomnya, maka tekan tombol edit yang berada di sini. Maka akan tampil sebuah form seperti ini. Ini akan tertampil sebuah kolom dari bulan Januari hingga Desember, kemudian dan juga total. Ini diisi sesuai dengan keadaan Anda yang sekarang, dan jika sudah terisi semua maka tekan tombol Save. Selanjutnya yaitu orang pribadi pengusaha tertentu. Untuk tampilannya seperti ini. Berikutnya yaitu contoh gambaran bagian B orang pribadi pengusaha tertentu. Untuk tampilannya seperti ini. Dan jika Anda ingin edit datanya, maka tekan tombol edit yang berada di sini. Akan tampil sebuah form yang memiliki kolom dari bulan Januari hingga
Desember, dan terdapat juga kolom total. Ini diisi sesuai dengan keadaan Anda yang sekarang, dan jika sudah terisi semua maka tekan tombol save. Selanjutnya yaitu orang pribadi yang menggunakan norma perhitungan penghasilan neto atau NPPN. Untuk tampilannya seperti ini. Selanjutnya yaitu contoh gambaran orang pribadi yang menggunakan norma perhitungan penghasilan neto atau NPPN. Jika Anda ingin menambahkan datanya, maka tekan tombol yang berada di atas ini, akan tampil sebuah form seperti ini. Form ini terdapat beberapa kolom yang perlu diisi. Sebagai contoh, yang pertama ada nama tempat usaha, kemudian jenis profesi, dan sini terdapat kolom bulan Januari hingga Desember, serta kolom total. Ini diisi sesuai dengan keadaan Anda yang sekarang. Jika sudah terisi semua, maka tekan tombol save. Selanjutnya yaitu pengisian lampiran 3C. Tampilannya seperti ini. Selanjutnya ada harta berwujud. Untuk tampilannya seperti ini. Berikutnya adalah contoh gambaran harta berwujud. Untuk tampilannya seperti ini. Dan jika Anda ingin menambahkan datanya, maka tekan tombol yang berada di atas ini, akan tampil sebuah form seperti ini. Pada form ini terdapat beberapa kolom yang perlu diisi. Sebagai contoh, yang pertama ada kolom kode harta, kemudian tipe harta, dan bulan atau tahun pembelian, kemudian nilai buku fiskal di awal tahun, kemudian metode penyusutan baik komersial atau fiskal, kemudian nilai penyusutan fiskal tahun berjalan, dan kolom catatan. Ini diisi sesuai dengan keadaan Anda yang sekarang, dan jika sudah terisi semua maka tekan tombol save. Selanjutnya yaitu bangunan. Untuk tampilannya seperti ini. Berikutnya adalah contoh gambaran bagian bangunan. Untuk tampilannya seperti ini, dan jika Anda ingin menambahkan datanya, maka tekan tombol yang berada di atas ini, akan tampil sebuah form seperti ini. Pada form ini terdapat beberapa kolom yang perlu diisi. Sebagai contoh, yang pertama ada kolom kode harta, tipe harta, bulan atau tahun pembelian, kemudian nilai buku fiskal di awal tahun, kemudian metode penyusutan baik komersial atau fiskal, kemudian nilai penyusutan fiskal tahun berjalan, kemudian kolom catatan. Ini diisi sesuai dengan keadaan Anda yang sekarang, dan jika sudah terisi semua maka tekan tombol save. Selanjutnya yaitu harta tidak berwujud. Untuk tampilannya seperti ini. Berikut ini adalah contoh gambaran harta tak berwujud. Untuk tampilannya seperti ini. Jika Anda ingin menambahkan datanya, maka tekan tombol yang berada di atas ini, maka akan tampil sebuah form seperti ini. Pada form ini terdapat beberapa kolom yang perlu diisi. Sebagai contoh, yang pertama ada kolom kode harta, tipe harta, kemudian bulan atau tahun pembelian, kemudian nilai buku fiskal di awal tahun, kemudian metode penyusutan baik komersial atau fiskal, kemudian nilai penyusutan fiskal tahun berjalan, kemudian ada kolom catatan. Ini diisi sesuai dengan keadaan Anda yang sekarang, dan jika sudah terisi semua maka tekan tombol save. Selanjutnya yaitu pengisian lampiran 3D yang berisi tentang daftar biaya entertainment, promosi, dan piutang tak tertagih. Berikut ini adalah contoh isian dari lampiran 3D. Di sini terdapat beberapa bagian. Sebagai contoh, yang pertama ada daftar nominatif biaya entertainment, kemudian ada daftar nominatif biaya promosi, kemudian ada daftar piutang tak tertagih. Tampilannya seperti ini. Selanjutnya adalah daftar nominatif biaya entertainment. Untuk tampilannya seperti ini. Berikut ini adalah contoh gambaran daftar nominatif biaya entertainment. Untuk tampilannya seperti ini. Dan jika Anda ingin menambahkan datanya, maka tekan tombol yang berada di atas ini, akan tampil sebuah form seperti ini. Pada form ini terdapat beberapa kolom yang perlu diisi. Sebagai contoh, yang pertama ada kolom tanggal pemberian entertainment, kemudian lokasi pemberian entertainment, kemudian alamat entertainment, kemudian jenis pemberian entertainment, kemudian jumlah biaya entertainment, kemudian nama pihak terkait, kemudian jabatan, kemudian nama perusahaan, jenis usaha, dan catatan. Ini diisi sesuai dengan keadaan Anda yang sekarang. Jika sudah terisi semua maka tekan tombol save. Selanjutnya yaitu daftar nominatif biaya promosi. Untuk tampilannya seperti ini. Berikut ini adalah contoh gambaran daftar nominatif biaya promosi. Untuk tampilannya seperti ini. Dan jika Anda ingin menambahkan datanya maka tekan tombol yang berada di atas ini, maka akan tampil sebuah form seperti ini. Pada form ini terdapat beberapa kolom yang perlu diisi. Sebagai contoh, yang pertama ada NPWP, nama penerima, kemudian alamat, tanggal, jenis biaya, kemudian jumlah, catatan, jumlah pajak yang dipotong, kemudian nomor bukti potong. Ini diisi sesuai dengan keadaan Anda yang sekarang, dan jika sudah terisi semua maka tekan tombol save.
Selanjutnya yaitu daftar piutang tak tertagih. Untuk tampilannya seperti ini. Berikutnya adalah contoh gambaran daftar piutang tak tertagih. Tampilannya seperti ini. Dan jika Anda ingin menambahkan datanya, maka tekan tombol add yang berada di atas ini. Maka akan tampil sebuah form seperti ini. Pada form ini terdapat beberapa kolom yang perlu diisi. Sebagai contoh, yang pertama ada NPWP, kemudian nama debitur, kemudian alamat debitur, kemudian jumlah hutang, kemudian piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih, kemudian metode pengurangan, kemudian jenis dokumen bukti yang harus dipenuhi. Ini diisi sesuai dengan keadaan Anda yang sekarang, dan jika sudah terisi semua maka tekan tombol save. Selanjutnya yaitu pengisian lampiran 4 atau perhitungan angsuran PPh pasal 25 tahun berikutnya. Tampilannya seperti ini. Berikutnya ini adalah contoh gambaran perhitungan cicilan pajak penghasilan tahun berikutnya. Tampilannya seperti ini. Pada form ini terdapat beberapa kolom yang perlu diisi. Sebagai contoh, yang pertama ada jumlah penghasilan itu, kemudian kompensasi kerugian fiskal yang dapat dikurangkan tahun berikutnya, kemudian ada zakat wajib atau sumbangan keagamaan, kemudian ada kolom total penghasilan itu, kemudian penghasilan tidak kena pajak, kemudian penghasilan kena pajak, kemudian PPh terutang, kemudian pengurangan PPh, kemudian ada kredit pajak dari pemotong pajak, kemudian PPh yang harus dibayar, kemudian angsuran pajak untuk tahun berikutnya. Untuk tampilannya seperti ini. Ini diisi sesuai dengan keadaan Anda yang sekarang. Selanjutnya yaitu pengisian lampiran 5. Lampiran ini harus diisi ketika Anda menjawab yes pada pertanyaan C3 dan C.8 pada lampiran induk. Pada lampiran ini terdapat beberapa bagian. Yang pertama ada header, kemudian ada calculation of fiscal loss compensation, kemudian selanjutnya ada net income deduction, kemudian ada income tax deduction. Selanjutnya akan tampil sebuah tabel seperti ini, dan jika Anda ingin mengisi calculation of fiscal loss compensation, maka tekan tombol pensil ini yang berwarna abu-abu. Kemudian jika Anda ingin mengisi net income deduction, maka tekan tombol add yang berada di atas ini. Selanjutnya, jika Anda menekan tombol add ini, maka akan tampil sebuah form seperti ini. Di sini ada beberapa kolom yang perlu diisi. Sebagai contoh, yang pertama ada kolom kode, ada kolom type of income tax deduction, kemudian ada amount of deduction. Ini diisi sesuai dengan keadaan Anda yang sekarang, dan jika sudah terisi semua, maka tekan tombol save. Selanjutnya, setelah mengisi seluruh lampiran 5, maka data akan otomatis terhitung pada formulir untuk bagian C atau income tax liable calculation. Seperti ini untuk tampilannya. Selanjutnya yaitu penyampaian SPT tahunan PPh orang pribadi. Selanjutnya SPT tahunan dengan status kurang bayar. Saat nominal PPh yang harus dibayar pada lampiran induk nomor 11C bernilai angka positif, maka status SPT tahunan adalah kurang bayar. Seperti yang ada pada gambar ini. Selanjutnya, setelah nilai kurang bayar dinyatakan sesuai, maka wajib pajak dapat langsung mengklik tombol Pay and Submit. Selanjutnya akan tertampil sebuah pilihan metode pembayaran, apakah menggunakan kode billing atau menggunakan deposit. Kemudian jika Anda memilih membayar menggunakan kode billing, maka kode billing akan otomatis tergenerate dan terdownload untuk dibayarkan. Sementara status SPT akan berpindah ke SPT menunggu pembayaran, seperti yang ada pada gambar ini. Selanjutnya, jika Anda sudah melakukan metode pembayaran menggunakan kode billing, maka status SPT Anda akan berubah menjadi SPT dilaporkan, seperti yang ada pada gambar ini. Selanjutnya, jika Anda ingin mendownload bukti penerimaan elektronik atas SPT tahunan, maka tekan tombol download yang berwarna hijau ini, maka akan otomatis terdownload sebuah file PDF seperti ini. Berikut ini adalah contoh gambaran ketika Anda ingin menyampaikan sebuah SPT. Tekan tombol Pay and Submit ini, maka akan terdapat pilihan metode pembayaran, apakah menggunakan kode billing atau menggunakan deposit. Sebagai contoh, saya akan menggunakan kode billing. Maka status SPT akan berubah menjadi SPT menunggu pembayaran. Berikut ini adalah contoh gambaran ketika Anda sudah melakukan pembayaran menggunakan kode billing, maka status SPT akan berubah menjadi SPT dilaporkan. Berikut ini adalah contoh gambaran ketika Anda ingin mendownload sebuah bukti penerimaan elektronik atas SPT tahunan.
tekan tombol download yang berwarna hijau ini, maka akan terdownload sebuah file bukti penerimaan elektronik seperti ini. Sekian dari saya, jika ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.